Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang, perwakilan dari kelompok 4, akan memaparkan laporan hasil ISS EBN area neurologi. Ini untuk nama kelompoknya. Selanjutnya untuk LO atau learning outcome yang ingin dicapai. Yang pertama adalah overview keperawatan kritis pada sistem neurologi. Yang kedua, tanda dan gejala khas yang muncul. Yang ketiga, intervensi berbasis EBN, holistik, biologis, psikologis, kognitif, sosial, kultural, dan spiritual. Baik, kita masuk ke LO yang pertama. Beberapa penyakit atau gangguan kesehatan yang masuk ke dalam sistem neurologi itu ada banyak, seperti stroke, Alzheimer, Parkinson, cedera tulang belakang, cedera kepala, infeksi sistem saraf pusat, ensefalitis, meningitis, epilepsi, hidrosefalis, vertigo, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih mendalami terkait dengan stroke. Apa yang dimaksud dengan stroke? Menurut American Heart Association mendefinisikan bahwa stroke merupakan suatu sindrom klinis yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak secara akut dan dapat menimbulkan kematian. Stroke merupakan penyakit neurologis utama di usia dewasa hingga lansia. Berdasarkan tingginya angka gawat daruratan, stroke ini merupakan penyebab utama kecacatan maupun kematian. Nah, stroke digolongkan menjadi dua jenis, yaitu ada stroke iskemik dan juga stroke hemoragik. Stroke iskemik atau stroke non-hemoragik disebabkan karena penyumbatan pembuluh darah di otak. Sedangkan stroke hemoragik itu disebabkan karena pecahnya pembuluh darah dan mengakibatkan perdarahan di otak. Kita lihat untuk prevalensi kasus stroke. Stroke memiliki dampak yang besar dalam jumlah penderita stroke. Menurut AHA, American Heart Association menyatakan bahwa setiap 40 detik terjadi satu kasus baru dengan jumlah 795.000 penderita stroke. Sedangkan menurut WHO menunjukkan stroke merupakan penyebab kematian terbesar ketiga di dunia. Sedangkan di Indonesia, dari data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa stroke penyebab kematian nomor 1 di semua umur sebesar 15,4%. Penyebab stroke hemoragik paling penting adalah penyakit hipertensi. Jadi faktor pencetusnya yang paling tinggi itu adalah karena faktor penyakit hipertensi. Lalu tanda dan gejala khas apa yang muncul pada kasus stroke? Gejala klinis atau keluhan yang biasanya muncul, yang pertama itu adalah defisit neurologis vokal dengan onset mendadak, penurunan tingkat kesadaran, muntah, sakit kepala, kejang, dan tekanan darah yang sangat tinggi mungkin juga menunjukkan adanya stroke hemoragik. Sakit kepala merupakan gejala awal yang paling sering dialami pasien, sering dengan perluasan hematom yang menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial atau TIK dan efek desak ruang pada otak. Gejala lain yang dapat muncul berupa kaku kuduk yang terjadi akibat perdarahan di talamus, caudatus, dan cerebrum. Sedangkan untuk manifestasi klinis itu biasanya akan berbeda-beda tergantung dari sisi atau bagian mana yang terkena. Rata-rata serangan, ukuran lesi, dan adanya sirkulasi kolateral. Pada stroke hemoragik, gejala klinisnya meliputi kelumpuhan wajah atau anggota badan sebelah atau sering kita sebut hemiparesi atau
hemiplegia atau paralisis yang timbul secara mendadak. Kelumpuhan terjadi akibat adanya kerusakan pada area motorik di korteks bagian frontal. Kerusakan ini bersifat kontralateral, artinya jika terjadi kerusakan pada hemisfer kanan, maka kelumpuhan otot pada sebelah kiri. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang kedua, gangguan sensibilitas pada satu atau lebih anggota badan. Gangguan sensibilitas terjadi karena kerusakan syaraf otonom dan gangguan saraf sensorik. Yang ketiga, adanya penurunan kesadaran, baik konfusi, delirium, letargi maupun stupor atau koma. Yang keempat, ada afisia. Afisia atau kesulitan bicara merupakan defisit kemampuan komunikasi berbicara, termasuk dalam membaca, menulis, dan memahami bahasa. Selanjutnya tanda klinis yang kelima ada dysarthria atau bicara cedal atau pelo. Merupakan kesulitan bicara terutama dalam artikulasi sehingga ucapannya menjadi tidak jelas. Yang keenam ada gangguan penglihatan atau diplopia. Pasien dapat kehilangan penglihatan atau juga pandangan menjadi ganda. Itu dikarenakan karena adanya hambatan pada serat saraf optik pada korteks oksipital. Yang ketujuh ada disfagia. Disfagia atau kesulitan menelan biasanya terjadi karena kerusakan nervus kranial ke-9. Yang kedelapan ada inkontinensia. Inkontinensia baik bawel maupun bladder sering terjadi karena terganggunya syaraf yang mensyarafi bladder maupun bawel. Yang terakhir adanya vertigo, mual, muntah, nyeri kepala dan juga vertigo, mual, muntah, nyeri kepala tersebut terjadi karena adanya peningkatan tekanan intrakranial. Selanjutnya kita masuk ke LO yang ketiga, yaitu terkait dengan intervensi berbasis EBN sesuai dengan jurnal. Baik, jurnal yang pertama itu tentang elevasi kepala 30 derajat. Jadi intervensi yang pertama itu ada elevasi kepala 30 derajat, merupakan suatu keadaan dengan posisi diangkat 30 derajat dari posisi normal dan disejajarkan dan mensejajarkan ekstremitas dengan badan. Pada pasien stroke, suplai oksigen berkurang karena terjadinya kerusakan di otak, sehingga perlu mendapatkan bantuan secepat mungkin, sedangkan posisi ini bertujuan dalam tindakan keperawatan untuk mencegah terjadinya defisit perfusi cerebral dan masalah yang mengancam jiwa. Perawatan awal untuk pasien yang mengalami peningkatan TIK adalah seperti tadi, meninggikan atau memberikan elevasi kepala hingga 30 derajat dan pemberian agen osmotik seperti manitol, salin hipertonik manitol 20% diberikan dengan dosis 1,0 hingga 1,5 gram per kg. Selanjutnya untuk intervensi yang kedua dari jurnal keperawatan Silampari, yaitu intervensi religius, spiritual, dan psikososial coping training atau disingkat RSPCT. Adalah intervensi berupa latihan menerapkan coping spiritual religius dan coping psikososial yang diberikan kepada pasien pasca stroke yang bertujuan meningkatkan penerimaan diri pasien terhadap kondisi disabilitas dan meningkatkan efikasi diri. Adapun untuk intervensi yang dilakukan berupa intervensi RSPCT terdiri dari 3 tahap, yaitu pengkajian, intervensi, serta penguatan dan evaluasi.
Intervensi pertama meliputi edukasi tentang penyakit stroke, pencegahan serangan stroke berulang. Selanjutnya untuk intervensi kedua berupa edukasi tentang efikasi diri, berpikir positif, dan intervensi yang keempat melatih strategi coping spiritual religius, dan yang terakhir melatih strategi pengendalian emosi dan stress relief. Untuk intervensi dari jurnal yang ketiga itu tentang pengaruh latihan ring of motion menggenggam bola terhadap kekuatan otot ekstremitas atas dan atas pasien stroke iskemik. Nah, untuk intervensi latihan ROM ini dilakukan dengan menggenggam bola, karet, dan bola tenis. Harapannya dapat meningkatkan kontraksi dan relaksi otot, ketika semakin banyak serabut otot yang teraktivasi, maka akan menghasilkan kekuatan otot yang semakin besar. Di dalam jurnal telah disebutkan bahwa hasil penelitian menunjukkan latihan ROM menggenggam bola dengan menggunakan bola karet berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas pasien stroke. Cara melakukannya yaitu dengan menggenggam bola karet pada jari-jari klien, menggenggam secara sempurna, kemudian lakukan posisi wrist joint 45 derajat. Kegiatan ini dilakukan selama 5 detik, kemudian dirilekskan selama 10 detik. Dan bisa diulang sebanyak 10 kali dengan frekuensi latihan 3 kali sehari pagi, 3 kali sehari siang, dan 4 kali sore. Dengan kekuatan otot ekstremitas atas pasien stroke iskemik yang mengalami kekuatan otot. Jadi ini lebih ke pengendalian untuk ekstremitas atas. Berikut untuk daftar pustakanya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.